Kita bersyukur ya kalau teman-teman di sini ada kesempatan bisa beribadah. Bersyukur untuk hal itu, ada talenta, ada kemampuan untuk bisa menyanyi, bisa menyembah Tuhan, bisa main musik, dan terlebih lagi sebenarnya kerinduan untuk memuji Tuhan. Itu hal yang sangat penting sekali. Nah, kalau kita punya hati seperti itu, maka relatif jauh lebih mudah buat kita mengenali tuntunan Tuhan. Karena waktu kita mengagumi Tuhan lewat pujian penyembahan kita kepada Dia, mau gak mau hati kita terarah kepada Dia. Dan hati yang terarah kepada Tuhan itu membuat kita bisa menangkap tuntunan Dia dalam kehidupan kita. Jangan lupa Tuhan itu peduli sampai hal-hal yang sepele. Bukan hanya waktu hari Minggu di gereja atau waktu hari Jumat seperti ini, tapi dalam setiap bagian kehidupan kita. Karena Alkitab berkata rambut kepala kita terhitung, ya, tercatat. Artinya Dia sangat peduli. Ya, kalau yang mau liburan akhir tahun, mau jalan-jalan, coba libatkan Tuhan. Nanti akan melihat hal-hal sepele Dia tuh campur tangan. Dan kita bisa menikmati itu bukan karena sekedar kita punya fasilitas, ya, punya uang, tapi kemampuan untuk menikmati. Itu yang nggak semua orang punya. Ya, karena kalaupun kita punya uang, kita bisa beli sesuatu. Tapi yang namanya sukacita, yang namanya kesehatan, yang namanya banyak hal itu nggak bisa dibeli oleh uang. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, kita akan menikmati tuntunan Dia dalam kehidupan kita. Nah, kita akan bicara tentang favor. Favor atau kemurahan. Dari kata favor ini kita mengenal kata favorit. Ya. Dan saya ingat seorang hamba Tuhan pernah datang di gereja tempat saya melayani. Ya, dan dia khotbah, dan salah satu khotbahnya dia katakan favor is unfair. Ya. Favor itu nggak fair. Nah, saudara akan melihat di Alkitab bahwa banyak hal Tuhan membuat perbedaan antara orang yang mengenal Dia, melayani Dia, dengan orang lain. Kita dibedakan, kita menjadi favoritnya. Dan kadang-kadang kita gak mengerti kenapa alasannya Dia pilih kita, kecuali karena kita kenal Dia. Nah, dalam pekerjaan, favor itu perlu, saudara. Bahkan dalam setiap bagian kehidupan kita perlu favor. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita merasa kita punya sesuatu ya. Favor itu bukan luck, saudara, bukan keberuntungan. Kadang-kadang orang bilang, oh kebetulan gua ada di sini. Bukan, saudara. Itu Tuhan yang buka jalan, sehingga saudara itu pada momen tertentu yang saudara butuhkan, memang saudara dibedakan daripada yang lain. Nah, ayatnya dalam bahasa Indonesia itu Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, dari kepenuhannya kita menerima anugerah demi anugerah. Ini terjemahan bahasa Inggris, ada banyak sekali versinya ya. Tapi di sini dikatakan ya, dari kepenuhan Dia, kepenuhan anugerahnya kita menerima satu berkat, berkat berikutnya, berkat berikutnya, berkat berikutnya. Ayat ini nanti coba renungkan di rumah ya. Kalau bahasa Indonesia bilang dari kepenuhannya. Kalau Yesus itu penuh dalam hidup kita, menguasai kehidupan kita, kita akan menerima bukan hanya satu, tapi anugerah demi anugerah demi anugerah. Bahasa Inggrisnya kalau Amplified Bible itu favor upon favor, grace upon grace, dalam setiap bagian kehidupan kita. Ya. Nanti kita akan merayakan Natal di bulan Desember. Natal itu adalah peringatan Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Dia perlu menjadi sama dengan kita supaya Dia bisa menebus segala dosa manusia, sehingga secara legal Dia membayar itu, sehingga kita yang selanjutnya percaya kepada Dia, kita dibenarkan. Itu firman Tuhan yang ada di kitab Roma ya. Kita percaya kepada Yesus, jadi kita dibenarkan. Nah, waktu Yesus lahir ke dalam dunia, Alkitab berkata Dia melalui semua proses. 9 bulan di kandungan Maria. Cuma bedanya, Dia itu lahir bukan dari benihnya Yusuf.
Karena dia sudah hamil sebelum Yusuf dengan Maria itu berhubungan sebagai suami istri. Dan ketika Yusuf diberitahu oleh malaikat bahwa bayi dalam kandungan Maria itu adalah pekerjaan Roh Kudus, lalu Alkitab berkata Yusuf mengambil Maria yang waktu itu masih tunangannya menjadi istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Yesus lahir. Jadi Yesus itu melalui proses manusia, ya. 9 bulan di kandungan, kemudian ketika dia lahir, kemudian dia bertumbuh. Nah, di Lukas 2 ayat 52 itu dikatakan anak itu, Yesus, bertambah besar dan bertambah hikmat, lalu disukai oleh banyak orang, dikasih oleh Tuhan. Ada berbagai terjemahan ya dalam bahasa Indonesia, tapi yang bahasa Inggrisnya saya suka ini ya. And Jesus increased in wisdom, ya. Dia bertambah, bertumbuh dalam hikmat, dan juga badannya bertumbuh, bertambah besar, dan ini in favor with God and man. Nah, saudara dan saya perlu favor senantiasa. Favor itu membuat sesuatu yang nampaknya mustahil itu bisa kita lalui. Sekali lagi, itu bukan luck, bukan keberuntungan, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Nah, slide berikutnya, ini contoh orang yang menikmati favor. Ada banyak, tapi saya cuma ambil contoh beberapa ya. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf itu budak, dibeli oleh Potifar, lalu harus bekerja di rumah Potifar, dan itu proses gak semalam. Karena pada masa itu budak tinggalnya terpisah, lalu kerjanya itu di luar, nggak boleh masuk ke rumah tuannya. Tapi ketika dia bertumbuh dan dilihat hasilnya baik, akhirnya Alkitab berkata Yusuf boleh masuk ke dalam rumah Potifar. Bahkan belakangan semua urusan Potifar, semua usahanya diberikan kepada Yusuf, kecuali istrinya. Dan Alkitab berkata, sejak Potifar mempercayakan hartanya pada Yusuf, maka berkat Tuhan melimpah atas Potifar. Nah, kalau kita baca di Kejadian 39 ayat 3 dan 4 ya. Ini ayatnya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu favor. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ingat baik-baik, Yusuf itu budak. Pada masa itu kalau orang beli budak itu kayak beli hewan ya. Boleh dibuka mulutnya, diperiksa giginya, persis kayak kita beli hewan, beli kambing, beli domba, atau pokoknya beli hewan, kita periksa semuanya. Ya saya juga nggak pernah ya beli kayak begitu ya, tapi kasih gambaran kayak kira-kira kayak begitu. Nah, tapi Tuhan membuat Yusuf itu berhasil, sehingga Yusuf ini tidak hanya menerima favor dari Tuhan, tapi favor dari tuannya. Nah, ini kan kontras sekali. Ketika seorang budak dibeli, maka dia menjadi milik Tuhan. Namanya pun gak dikenal, tapi toh dia bisa menikmati favor. Nah, kalau Yusuf aja yang budak pada masa seperti itu bisa menerima favor, apalagi saudara dan saya. Apalagi kalau kita mengizinkan kepenuhan Yesus itu menguasai kita. Jangan bicara atasan kita orang yang tidak takut akan Tuhan. Jangan bicara atasan kita orangnya beda dengan kita. Jangan bicara atasan kita orangnya pelit. Yusuf mengalami atasannya adalah Tuhan yang punya kuasa atas nyawanya. Tapi favor dari Tuhan bisa turun atas Yusuf sehingga tuannya bisa mengasihi dia.
Nah, tentunya nanti saya akan tunjukkan ya apa poinnya supaya kita bisa mendapatkan favor seperti hal ini. Memang kalau kita pelajari kehidupan Yusuf, itu nggak terlalu jelas bagaimana hidup dia. Tapi yang paling jelas adalah ketika dia digoda oleh istri Potifar, dan dia bilang, tidak. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang begitu besar? Artinya hidup dia itu benar. Tapi kita kan nggak lihat sebelumnya bagaimana Yusuf itu kehidupan doanya, kita nggak lihat karena memang tidak dicatat di Alkitab. Tapi secara praktis, bagi kita yang bekerja di kantor, juga di organisasi manapun, di gereja, di mungkin organisasi pemuda dan sebagainya, ada hal penting yang perlu kita perhatikan dari Amsal 22 ayat 11. Itu yang sebelah ini. Kalau bahasa Indonesia itu bilang begini, orang yang mencintai kesucian hati dan manis bicaranya menjadi sahabat raja. Orang yang mencintai kesucian hati dan manis bicaranya menjadi sahabat raja. Raja itu bisa berarti presiden, bisa berarti kalau di gereja pendeta kita, gembala kita, di mana kita melayani di bawah pimpinan beliau, ya, pimpinan dia. Bisa juga bicara tentang atasan kita, tempat kita bekerja. Nah, Amsal 22 ayat 11 ini berkata, one who loves a pure heart, orang yang suka hati yang murni, and who speaks with grace. Indonesia bilang itu manis bicaranya. Jadi waktu ngomong tuh cara bicaranya itu hati-hati, tidak melukai. Orang seperti ini will have the king for a friend. Raja itu menjadi sahabat dia. Atau dengan kata lain, raja itu percaya kepada orang ini. Nah, kalau saya terjemahkan secara praktis, teman-teman yang bekerja, yang pertama punya hati yang suci, benar, tidak ada maksud untuk nusuk dari belakang kepada siapapun, apalagi kepada atasan. Jaga perkataan dengan baik. Kadang-kadang joke, ya, lelucon. Kadang-kadang kita bisa terjebak dalam satu perkataan-perkataan negatif. Tapi kalau kita belajar memiliki hati yang suci, ya, kita tahu walaupun atasan kita ini nggak sempurna, tapi kita bekerja di bawah koordinasi dia. Dan kita perlu respect, hormat, karena firman Tuhan ajarkan seperti itu. Jadi kita miliki hati yang suci. Mungkin ada beberapa hal, katakanlah kita nggak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan, tapi kita menghargai bahwa dia adalah atasan kita. Ada sikap respect, hormat, dan hati kita ini benar. Lalu cara ngomong, ya, manis bicaranya, maka secara logika, secara umum, saudara akan disukai oleh pemimpin saudara atau atasan saudara. Saudara akan dipercaya. Dan ini satu hal yang jarang, saudara, ya. Karena sebagian orang tuh manis bicaranya, tapi hatinya nggak benar. Kalau saudara punya anak buah yang seperti itu, saudara harus hati-hati. Saudara perlu berdoa, tanya Tuhan, sehingga saudara dilindungi, sehingga saudara nggak dapat masukan yang salah, sehingga saudara mengambil keputusan yang salah. Saya percaya kalau orang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan kasih tahu. Nah, kalau saudara punya bawahan yang punya sikap seperti itu, ya, apapun latar belakang, suku atau kepercayaannya, tapi dia jaga hati dia dan dia hati-hati dalam bicara, itu aset yang berharga buat saudara. Nah, sebaliknya, kalau kita bekerja kan pasti ada atasan kita kan. Coba belajar miliki hati yang suci. Saudara, kita itu sebenarnya waktu bekerja kita membangun satu track record. Saudara setia
Kalau atasan saudara misalnya tidak memperhatikan saudara, atasan orang lain akan lihat itu. Satu ketika beritanya sampai, promosi akan datang. Saudara tahu cerita Yusuf? Dia di penjara, dia dipercaya sama kepala penjara. Jadi kalau bicara bahasa sekarang nih, kepala penjaranya enak, di rumah aja. Yusuf yang urus semuanya, kunci penjara itu Yusuf yang pegang. Dan Yusuf tinggal lapor lewat WhatsApp, bos udah beres semua. Mungkin dia cuma foto atau video call dia kirim, udah semua beres bos. Kepala penjara nggak perlu repot-repot. Tapi dia entah berapa tahun di sana, lebih dari 2 tahun. Dan satu ketika beritanya sampai kepada Firaun. Dan itulah saat promosinya, dia tiba-tiba menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini dia ya, yang tadi saya ceritakan. Urutannya itu Kejadian 31 ayat 21, ayat 22 dan ayat 23 ya. Yang tadi saya sebutkan, Tuhan menyertai Yusuf walaupun dia di penjara, tapi di ayat 21 dikatakan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Itu favor. Orang yang punya favor ditaruh di penjara pun dapat kemurahan. Ayat 22 yang tadi saya bilang, semua urusan penjara dipercayakan kepada Yusuf ya. Ayat 23 juga menjelaskan hal itu. Nah, yang di sampingnya itu terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Tetapi Tuhan menolong Yusuf dan terus mengasihinya sehingga kepala penjara suka kepadanya. Itu favor. Nah, itu cerita mengenai Yusuf. Ada lagi yang lain, yaitu mengenai Esther. Ini di slide berikutnya ya. Esther ini juga tawanan. Kalau Yusuf itu budak, tawanan juga, dijual belikan. Kalau Esther ini tawanan yang dibawa ke Babel. Waktu itu di kerajaan Babel, Raja Ahasuerus itu sedang cari permaisuri. Karena permaisuri yang lama dianggap membangkang, jadi dipecat dari kedudukannya sebagai permaisuri. Lalu dicari wanita-wanita cantik di seluruh wilayah kerajaannya. Dari begitu banyak wanita cantik, ketemu satu orang namanya Esther. Dan bukan hanya secara fisik dia cantik, tapi sebenarnya itu ada sikap hati ya. Di Esther 2 ayat 9 ini, Hegai, ini orang yang ditugaskan untuk milih wanita buat raja, kagum melihat Esther dan suka kepadanya. Ini favor. Kemudian akhirnya ketika Esther itu masuk menghadap raja, itu di sebelah kanan, maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda. Itu favor. Lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Itu favor. Kita perlu kerja keras, kerja smart, perlu tanggung jawab, disiplin, betul. Itu bagian yang gak boleh kita abaikan. Tapi kalau semua orang ada seperti itu, maka yang membedakan kita dengan orang lain adalah ketika Tuhan menyertai kita dan ada favor dalam hidup kita. Kalau saudara punya favor, bukan saudara gak punya ambisi, saudara itu menikmati setiap bagian yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara gak ngoyo, mungkin berlomba-lomba mengejar sesuatu seperti orang lain. Apalagi banyak orang mungkin sikut kiri, sikut kanan. Saudara konsisten bekerja, pada saatnya saudara akan dimunculkan. Saya kasih tahu ya, itu terjadi di negeri kita juga. Saudara buka mata, lihat baik-baik. Orang yang kerja benar, dia akan muncul. Saya nggak bilang mudah. Kita baca Esther kelihatannya gampang kan? Kita baca Yusuf kelihatannya gampang karena ceritanya ringkas. Tapi saya percaya banyak hal yang mereka hadapi.
lebih daripada yang mungkin kita lihat di lingkungan kita. Tapi toh ada favor dalam kehidupan mereka. Satu lagi, Daniel. Slide berikutnya. Nah, ini nanti ayat sentralnya nih ya. Daniel 1 ayat 8. Ya, tadi saya akan bagikan Amsal 22 ayat 11. Siapa yang mencintai kesucian hati dan manis bicaranya menjadi sahabat raja. Pertama-tama, saudara punya hati yang suci. Artinya saudara gak neko-neko, gak punya maksud jahat kepada atasan saudara atau kepada orang lain. Tapi yang berikutnya, saudara perlu pandai berkata-kata. Cara menyampaikan sesuatu, minta hikmat dari Tuhan. Nah, kalau dua hal ini saudara bisa lakukan dalam anugerah Tuhan, raja itu menjadi sahabat saudara. Pemimpin saudara itu butuh sekali orang-orang yang dapat dia percaya. Nah, di kisah Daniel ini kita belajar di Daniel 1 ayat 8 dikatakan di sini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi ceritanya begini, Daniel dengan teman-temannya, ini sama kayak Esther, ditangkap, dibawa dari kerajaan Yehuda, dibawa ke Babel. Kalau saudara sekarang pergi ke Israel, sebenarnya yang disebut orang Israel, orang Yahudi, orang Jew itu, sebenarnya itu tinggal sisa suku Yehuda dan sedikit suku Benyamin. Yang 10 suku itu hilang. Tapi belakangan ini terkumpul kembali. Ya. Kenapa mereka hilang? Karena waktu itu kan terpecah dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Ketika mereka berontak kepada Tuhan, mereka dibuang. Ada yang ke Asyur, ada yang ke Babel. Nah, dari Babel, dari Asyur itu dibawa orang-orang untuk ada di tanah Israel atau tanah Yehuda, ditukar begitu. Nah, Daniel dibawa ke Babel. Nah, waktu tinggal di Babel, dia mesti ikut semua pendidikan yang ada di sana. Karena waktu dites, Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego, ini orang-orang pinter, badannya bagus, sehat, IQ-nya tinggi. Dan mereka ditetapkan untuk training, sekolah 3 tahun di Babel. Setelah itu mesti kerja di Babel. Nah, waktu mereka ikut training, mereka mesti ikutin semua menu makanan yang ada. Nah, bagi Daniel dan teman-temannya pada saat itu ada beberapa makanan yang mereka tahu mereka nggak boleh makan karena haram pada masa itu. Nah, ini salah satu yang perlu kita perhatikan ayat 8 ini. Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya. Itu keputusan di hati. Itu bisa beda-beda saudara ya. Kalau Daniel, dia bilang, saya tidak mau menajiskan diri saya dengan makanan, minuman yang bagi saya itu nggak boleh. Nah, kita bergaul dengan banyak orang, tapi kita tidak boleh kecampur dengan cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Poinnya itu. Nah, setelah itu dilakukan, maka ayat 9, ini bahasa Inggrisnya ya, New International Version. Now God has caused the official to show favor and compassion to Daniel. Bahasa Indonesia bilang, maka Daniel mendapat kasih sayang dari atasannya. Jadi jangan bilang atasan kita kepercayaannya beda, orangnya pelit dan sebagainya. Kalau kita ikutin Tuhan, Tuhan bisa buat ada favor dalam kehidupan kita. Nanti baca di Alkitab lebih jauh, Daniel ini diberkati luar biasa, sehingga 3 atau 4 pemerintahan berganti, Daniel tetap di atas. Hebat. Slide terakhir ya, ini perkataan dari seorang hamba Tuhan, Bishop T.D. Jakes ya, uskup di Amerika. Dan dia bilang apa di sini? When favor is on your life, no matter what you are thrown in, you will always rise to the top.
Kalau Anda punya favor, Anda boleh ditaruh di mana saja. Mungkin dibuang, tapi Anda akan naik. Kalau saya boleh ringkaskan, ya, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang paling utama sebenarnya itu yang Daniel 1 ayat 8. Memutuskan untuk tidak ikut-ikutan dengan cara hidup yang tidak benar. Itu di hati. Waktu kita putuskan itu ada favor turun atas. Yang kedua, saya percaya kalau kita memang hidup benar, kita gak akan punya hati yang bengkok kepada atasan kita. Kita akan respect, hormat, kita akan doakan karena keberhasilan atasan kita, keberhasilan perusahaan tempat kita bekerja, itu rezekinya buat kita juga. Dan saudara sebenarnya sedang menyusun CV saudara, track record saudara. Dan yang ketiga, belajar komunikasi, cara menyampaikan sesuatu, supaya manis bicaranya, tapi hati kita juga benar.